Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Di mana novel ini ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Video ini adalah part ke 111. Sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 111. Bahkan meskipun dirinya masih tetap Xiao Chang'an yang dulu yang masih kaya raya dan berkuasa, dia tetap tidak bisa mengalahkan Yi Chen. Dia tidak tahu pria ini belajar seni bela diri dari mana. Beberapa pengawal keluarga Xiao saja dihabisi olehnya seorang diri, apalagi dirinya. Begitu memikirkan hal ini, Xiao Chang'an menahan kembali amarah yang ada di dalam hatinya, kemudian berkata kepada Xiao Changkun, "Changkun, maafkan perkataanku tadi. Aku tidak tahu, aku salah. Aku tahu aku salah, tapi aku minta tolong kepadamu, tolong panggilkan istrimu, aku ingin menanyakan sesuatu kepadanya." Saat ini si Jangkun merasa sangat puas, dia sangat ingin memeluk dan mencium menantu kesayangannya, Yi Chen. Dia membuat hatinya benar-benar merasa sangat lega. Saat Jangkun bersikap seperti itu kepadanya, dia langsung menamparnya dengan keras, hebat sekali. Hati Xiao Changgun benar-benar merasa senang. Namun mulutnya berkata kepada Xiao Changgan, "Kak, aku ingin bertanya kepadamu, apa 2 hari yang lalu kamu dan kakak ipar pergi untuk membeli pila?" Xiao Changgan langsung bertanya tanpa sadar, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Xiao Changgun menjawab, "Marlan memberitahuku dia sedang bermain mahjong dengan temannya. Kebetulan dia melihat kamu dan kakak ipar pergi ke rumah tetangganya untuk melihat-lihat, jadi dia menceritakannya kepadaku." Xiao Changgan mengangguk lalu berkata, "Ternyata dia melihatnya, tapi apa hubungannya itu dengan masalah hari ini?" Begitu dia selesai berbicara, Nyonya Besar Xiao yang berdiri di sampingnya langsung mengerutkan keningnya dan bertanya, "Changgan, ada apa lagi ini? Kamu mau membeli pila? Mengapa aku tidak tahu?" Saat ini si Janggan benar-benar merasa putus asa. Dia sedang dalam keadaan panik, jadi otaknya tidak bisa berfungsi dengan baik. Dia benar-benar melupakan fakta bahwa dia ingin membeli pila tanpa pengetahuan Nyonya Besar Xiao. Saat melihat wajahnya Nyonya Besar Xiao yang terlihat sangat marah, dia hanya bisa memberikan penjelasan kepadanya dengan sabar. "Bu, aku dan Hogian khawatir kalau ibu tidak mempunyai tempat tinggal setelah villa kita disita oleh bank. Jadi aku ingin melihat-lihat apakah di sana ada villa yang cocok untuk menggantikan villa kita sebelumnya." "Oh, omong kosong," Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah. "Karena kamu tidak mau menggunakan uang yang kamu miliki itu untuk menyelamatkan perusahaan kita, bila kita jadi benar-benar disita. Tidak masalah kalau kamu tidak mau membantuku, tapi kamu bahkan pergi melihat-melihat bila tanpa sepengetahuanku." Ekspresi wajah Xiao Chang'an terlihat canggung, sepertinya masalah ini tidak akan berlalu begitu saja. Nyonya Besar Xiao marah besar. Dia berjanji untuk menampar wajah putranya itu dan memakinya. "Dasar anak durhaka, bukannya mempercayai ibumu sendiri, malah mempercayai orang lain. Sempurna, sekarang kamu sudah kehilangan 15 juta yuan, itu seluruhnya, dan juga membawa seluruh keluarga kita ke jalan buntu." Ketika Xiao Changkun mendengar bahwa kakaknya itu ternyata mempunyai uang sebanyak 15 juta yuan, hatinya terasa sangat perih. Dia sudah hidup di keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Keluarga Xiao sudah hanya mendapat penghasilan sekitar 1 juta yuan. Setelah itu ada sedikit tambahan penghasilan karena dia membeli dan menjual kembali barang antik
Putrinya juga memberikan sedikit uang untuk tambahan, bahkan kalau seluruh uang ini dijumlahkan, jumlahnya tidak lebih dari 2 juta yuan. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Changgan sendiri ternyata mempunyai uang sebanyak 15 juta yuan. Saat memikirkan hal ini, dia berkata dengan masam, "Pantas saja, kamu pasti menyerahkan semua uang itu kepada kakak ipar ya." Xiao Changgan berkata dengan ekspresi kesal, "Itu bukan urusanmu." Xiao Changgun menghela napasnya lalu berkata, "Kak, kalau kamu memberikan uang sebanyak itu kepada kakak ipar, bahkan meskipun dia tidak ingin selingkuh sekalipun, para pria muda yang setiap hari memimpikan untuk bisa mendapatkan wanita tua yang kaya raya untuk membuat hidup mereka enak pasti tidak akan mau melepaskan dia." Si Canggun mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" Si Canggun menatapnya lekat-lekat lalu bertanya dengan bingung, "Bukankah kamu selalu menggunakan ponselmu untuk mengakses internet? Di internet ada banyak sekali kasus seperti ini. Para pria muda berusaha untuk merayu wanita tua yang mempunyai banyak uang seperti kakak ipar ini. Ketika waktunya tepat, mereka akan berkata kepada wanita tua itu bahwa mereka tidak ingin bekerja lagi. Wanita tua yang kaya raya itu langsung memberinya uang dan juga mobil. Dia membiayai kehidupan pria muda itu dan bahkan bersedia kawin lari dengannya. Setelah mengatakan ini, Sewu Cangkun mengatakan sesuatu lagi dengan rasa bersalah. 15 juta yuan, Kak. Tak tahu berapa banyak para pria muda yang sudah mengejar-ngejar kakak ipar dan merayunya. Aku rasa kakak ipar bahkan kesulitan untuk menentukan pilihannya. Xiao Changgan dibuat marah oleh Xiao Changkun hingga seluruh tubuhnya bergetar. Candaan tentang mencari wanita kaya untuk menghidupi diri sendiri kadang kala terlihat olehnya di berbagai berita utama. Ketika itu dia bahkan pernah berpikir jika kelak dirinya sudah memiliki kekayaan, dia bertemu dengan wanita muda yang cantik, kemudian wanita itu mengatakan padanya agar menghidupi dirinya, maka dia juga bisa langsung mengirimkan alamat untuk wanita itu, menyuruhnya untuk langsung datang mencarinya. Tentu saja, ini hanya ada di dalam angan-angannya saja. Dia tidak pernah punya keberanian itu, juga tidak punya kemampuan untuk membuatnya jadi kenyataan. Tapi mendengar Xiu Changkun mengatai istrinya sendiri seperti itu sekarang, entah mengapa seketika saja gambaran itu menjadi terasa kuat sekali dalam otaknya, bahkan memikirkan adegan tentang seorang pria muda sedang duduk di pelukan istrinya, menyebutnya tante dengan sikap yang menggoda. Sekejap saja Sujangan terasa dirinya diselingkuhi istrinya. Amarah di hatinya memuncak. Seketika itu dia tampak marah namun mengendalikan diri, lalu mengertakkan giginya dan mengumpat, "Sojangkun, apa pantas kamu menertawakan istriku? Istrimu juga bukan wanita baik. Untung saja kamu tidak kaya. Jika kamu kaya, orang seperti Malan itu sudah akan memelihara belasan pria muda di luar sana." Di saat ini juga pintu kamar tidur Xiao Changkun terbuka. Malan keluar dari sana dengan marah. Dia memarahi Xiao Changgan sambil menunjuk hidungnya. "Xiao Changgan, istrimu sudah melarikan diri. Untuk apa datang ke rumah kami dan membuat onar? Bahkan berani menyindirku. Apa kamu tidak lihat siapa dirimu sendiri?" Si Canggan yang melihat Malan akhirnya keluar, kemudian bertanya dengan nada tegas, "Malan, kamu sebenarnya pernah bertemu Ken Hokian tidak?" Malan berkata, "Sudah aku katakan tidak pernah bertemu. Kenapa banyak sekali omong kosongmu? Aku beritahu padamu, Ken Hokian sudah memelihara pria muda di luar, lalu mengambil uang dan kabur. Terserah kamu mau percaya atau tidak." Jangan marah dan mengertakkan giginya. "Kamu mengatakan dia memelihara pria muda. Bukti apa yang kamu punya?" Malah menjawab dengan nada dingin, "Istrimu sudah hilang bersama uangnya. Bukti apa lagi yang
masih kamu inginkan? Apa kamu tidak bisa mencarinya sendiri jika ingin bukti? Mencari apa ke rumahku? Xiao Chang'an marah hingga hampir terkena serangan jantung. Saat ini Nyonya Besar Xiao yang ada di samping berbicara dengan suara dingin. Sudah, pulang. Jangan lagi mempermalukan diri di sini. Xiao Chang'an menuju Malan dengan penuh kebencian lalu memakinya. Wanita jalang, kamu tunggu saja. Akan aku habisi kamu cepat atau lambat. Malan meludahinya, memaki dengan marah. Kamu sudah miskin hingga tidak sanggup membeli makanan, masih ingin menghabisiku. Bajingan sepertimu akan mati kelaparan cepat atau lambat. Selesai bicara, Malan langsung saja menutup pintu utama. Amarah Chang'an meledak, namun juga tidak berani terus mengganggu. Takut Ichen akan kembali memukulinya jika marah. Jadi dia hanya bisa pergi dengan tidak bersemangat bersama dengan Nyonya Besar. Sampai di depan pintu perumahan, Nyonya Besar Xiao berkata pada Xiao Chang'an dengan raut wajah yang tidak senang. Aku berikan waktu 3 hari padamu, temukan kembali Qian Hoqian. Jika tidak bisa ditemukan, maka kembalikan uangnya. Jika tidak, kamu tidak perlu lagi kembali ke rumah ini. Selesai bicara, Nyonya Besar pergi dari sana dengan penuh amarah. Sedangkan sudah hampir tidak tahan. Dunia begitu besar, harus mencari Qian Hoqian kemana. Tampaknya hanya bisa terlebih dulu mencari Qian Hoqian ke rumah orang tuanya. Setelah memaki dan mengusir Xiao Chang'an, suasana hati Malan yang sangat besar akhirnya sedikit lebih baik. Xiao Chang'an tidak tahu tentang semua apa yang terjadi hari ini. Dia mengira Qian Hoqian sungguh membawa kabur uang, lalu berkata dengan tampang bergembira di atas penderitaan orang lain. Haha, aku sebagai kakak tertua ini sungguh ceroboh, memikirkan banyak hal, tetapi tidak menyangka akan ada pertengkaran dalam kediaman sendiri. Sungguh menggelikan. Chen menatap Malan sejenak. Tidak disangka ibu mertuanya ini cukup pintar. Dia senantiasa mengatakan tidak pernah bertemu dengan Qian Hoqian pada Xiao Chang'an. Juga bersikeras menyalahkan Qian Hoqian, mengatakan dia berselingkuh, membawa kabur uang. Seketika saja mengalihkan perhatian Xiao Chang'an ke hal lain. Malan menatap Chen dengan penuh kebencian, tatapan matanya seolah ingin memakan Chen hidup-hidup. Semua salah orang tidak berguna ini, membiarkan Qian Hoqian mendonasikan uangnya karena kalah. Sekarang dia sudah kalah hingga menghabiskan seluruh harta keluarga. Jika tidak tahu bagaimana cara menutupi ini dari Xiao Chang'an. Saat ini Xiao Chang'an berkata dengan sangat tenang, "Oh iya istriku, berikan aku dulu 20.000 yuan. Aku ingin mentraktir orang untuk makan besok." Mentraktir orang makan? Malah seketika itu menjadi gugup lalu membuka mulutnya dan bertanya, "Kamu ingin mentraktir siapa sampai harus menghabiskan 20.000 yuan?" Si Sanggun berkata dengan kebahagiaan yang tidak tertahan, "Bukankah beberapa waktu yang lalu aku ikut dalam asosiasi lukisan kaligrafi kota Jinling? Sekarang dalam asosiasi itu ada posisi anggota eksekutif yang sedang kosong. Aku ingin berusaha untuk mendapatkannya, jadi aku ingin mentraktir ketua asosiasi dan anggota eksklusif lainnya untuk makan bersama, untuk menjalin hubungan yang lebih dekat." Setelah berbicara, si Cangkun kemudian berkata dengan wajah penuh kebanggaan, "Jika aku bisa mendapatkan posisi anggota eksklusif ini, maka kelak dalam komunitas barang antik kota Jinling, aku akan termasuk orang yang ternama." Malah langsung marah dan berkata, "Apa kamu tidak waras? Mentraktir makan saja perlu 20.000 yuan. Apa kamu mengira keluarga kita punya mesin pencetak uang? Aku beritahu padamu, aku tidak setuju." Secangkun bergegas mengatakan, "Aduh istriku, bukankah ini juga supaya bisa sedikit menaikkan level setelah menjadi anggota eksekutif?
kelak akan punya lebih banyak kesempatan untuk berhubungan dengan barang antik dan lukisan kaligrafi. Kesempatan yang bisa dimanfaatkan juga lebih banyak. Kemampuanku memanfaatkan sesuatu juga bukan tidak pernah kamu lihat. Sekali bisa mendapatkan ratusan ribu yuan. Malan sangat merasa bersalah dalam hati, lalu berkata, meski begitu juga tidak boleh menghabiskan 20.000 yuan untuk mentraktir makan orang. Kamu sungguh mengira uang keluarga ini datang dengan dibawa oleh angin? Si Cangkun marah dan berkata, setelah menghabiskan uang ini, kelak pasti akan bisa didapatkan kembali. Jika tidak dianggap saja aku pinjam padamu, bagaimana? Malah berkata dengan nada meremehkan, siapa yang tidak tahu dengan kemampuanmu yang tidak seberapa itu? Meski sudah menjadi anggota eksekutif, apa yang bisa kamu lakukan? Menurutku, kamu dan Yichen tidak berbeda jauh. Sudah akan menjadi penipu ulung yang seharian hanya bisa membodohi orang. Si Canggun langsung mengamuk. Wanita tua, kenapa begitu meremehkanku? Malah menunggu sejenak. Memang meremehkanmu, kamu bisa apa? Aku beritahu, jika ingin uang, tidak akan kuberikan. Setelah bicara, dia membalikkan badannya, sengaja bersikap marah dan kembali ke kamar. Si Canggun merasa sangat gusar. Wanita jelek apa yang kamu lakukan? 20.000 yuan saja tidak ingin diberikan padanya. Meski begini, dia juga sudah menghasilkan uang yang tidak sedikit. Baru saja dia hendak pergi ke kamar untuk berdebat dengan Malan. Yichen bergegas mencegahnya lalu tertawa dan berkata, ayah, jika ibu tidak bersedia memberimu uang, maka tidak ada gunanya kamu mengajarnya. Si Cangkun berkata dengan marah, tapi aku sudah memberitahu mereka mau mentraktir mereka makan. Aku sendiri hanya punya 1.000 yuan lebih, tidak cukup untuk mentraktir orang. Setelah bicara, si Cangkun kembali melanjutkan. Ketua asosiasi sudah mengatakan kesempatanku untuk menjadi anggota eksekutif ini sangat besar. Tergantung apakah aku bisa bersikap dengan baik saja. Mendengar sampai di sini, sebuah rasa pasrah menyeruak ke dalam hati Yichen. Ayah mertuanya ini Ayah mertuanya ini tidak paham tentang barang antik dan lukisan kaligrafi. Dia sepenuhnya adalah orang awam. Sudah tertipu berkali-kali juga sudah rugi banyak. Akhirnya baru mendapat uang melalui Zhang Ermau yang ditipu. Katanya Zhang Ermau sekarang ini setiap hari menghindarinya, tidak menerima teleponnya, tidak membalas pesan WeChatnya. Saat melihatnya di Guan Street, dia bahkan meninggalkan dengannya dan kabur. Orang seperti ini jika menghabiskan waktu di dalam asosiasi lukisan kaligrafi, maka hanya untuk sekedar menambah jumlah dan bergaya saja. Namun ucapan seperti ini tidak akan diutarakan Yichen. Jadi dia kemudian berkata kepada Xiao Changkun, ayah, aku masih ada sedikit uang simpanan, akan aku transfer 20.000 yuan via WeChat. Begitu Xiao Changkun mendengar hal ini, dia langsung antusias sekali dan berkata, wah menantu baikku, kamu sudah memberi bantuan besar pada ayah. Yichen menghela napas sejenak lalu mentransfer 20.000 yuan untuknya. Lalu mengatakan, Curan sudah hampir pulang, aku pergi menyiapkan makanan. Setelah Xiao Changkun menerima uangnya, dia kemudian bergegas mengatakan dengan nada menjilat, menantu baikku, aku bantu cucikan beras. Saat Chen sibuk menyiapkan makanan, Wudong Hai dan Wuxin, kedua ayah dan anak ini juga meninggalkan rumah, mengemudikan mobil menuju mansion Xianxiang. Malam ini Wudong Hai mengadakan pesta jamuan di mansion Xianxiang, mengundang tokoh lokal yang cukup terpandang di kota Jinling. Di satu sisi demi mencari petunjuk mengenai putranya Wuki yang mengalami musibah. Di sisi lain adalah untuk membuat keluarga Wu bisa memiliki dasar di kota Jinling. Meski keluarga Wu merupakan keluarga terdepan di Jianan, tapi ini tidak berarti mereka memiliki kekuasaan yang cukup di seluruh Jianang.
Camp keluarga Wu berada di Suhang. Jadi di area Suhang mereka memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tapi kota Jinling merupakan camp besar keluarga Song. Jadi pengaruh keluarga Wu di kota Jinling terpaut jauh dengan keluarga Song. Awalnya masing-masing keluarga di Jiannan memiliki daerah kekuasaan mereka masing-masing. Semuanya juga mempertahankan situasi yang seperti itu, saling menghormati satu dan lainnya. Siapapun tidak akan memperluas kekuasaan mereka di dalam daerah kekuasaan orang lain. Pada awalnya Wudong Hai juga tidak ingin mendalami kota Jinling, tapi sekarang masalah utamanya adalah putra sulungnya Wuxin ingin menikahi Song Wanting dari keluarga Song. Demi mencapai tujuan ini, kelak Wuxin akan menetap di kota Jinling untuk waktu yang lama. Jadi dia bersiap-siap terlebih dulu menyapa para keluarga di kota Jinling ini untuk supaya bisa membawa banyak kemudahan bagi Wuxin di kota Jinling kelak. 2 hari belakangan ini Wuxin senantiasa merasa sedikit gusar. Pertama dikarenakan kala itu saat Wudong Hai membahas tentang pernikahan dengan Tuan Besar Song, Tuan Besar Song langsung menolak, membuat Wuxin merasa sangat malu. Selain itu Wuxin juga merasa semakin gusar dengan sikap Song Wanting. Beberapa hari ini saat dia dan ayahnya menetap di kediaman keluarga Song, Song Wanting selalu pergi pagi dan pulang malam setiap hari. Dulu pernah mendengar Song Rongyu mengatakan sebelumnya Song Wanting selalu makan sarapan duduk di rumah baru kemudian keluar, lalu malamnya akan pulang lebih awal untuk menemani tuan besar makan malam. Tapi sekarang Song Wanting setiap hari bahkan tidak makan sarapan. Setelah keluar dari kamarnya dia di pagi hari, dia langsung mengemudikan mobil dan pergi. Malam juga dia kembali sangat malam. Setelah dirinya selesai makan di luar, juga langsung kembali ke kamarnya. Setelah pulang, dia sama sekali tidak memberi kesempatan pada Wuxin untuk bertemu. Ini membuat Wuxin merasa sangat tertekan. Dia sungguh tidak menyangka Song Wanting tanpa diduga juga sedikit meremehkan dirinya, tidak bersedia menikahinya. Atas dasar apa Song Wanting berbuat begitu? Di dalam mobil, Wudong Hai juga menyadari kondisi putranya yang sedikit aneh. Kemudian dia membuka mulut dan berkata, "Kamu ini, jika saja kamu memiliki lebih banyak kesabaran, gadis seperti Song Wanting itu belum tentu bisa menemukan yang kedua di seluruh Janang. Jika ingin mendapatkannya, tentu saja harus menghabiskan tenaga dan usaha." Wuxin merasa kesal lalu mengatakan, "Ayah, di seluruh Jiannan juga tidak bisa mendapatkan pria muda yang lebih baik dariku lagi, bukan? Aku bahkan sudah tertarik padanya. Atas dasar apa dia tidak menganggap niat baikku ini?" Wudong Hai berkata dengan suara datar, "Kamu tidak mengerti, anak perempuan dari keluarga besar selamanya lebih digemari dibandingkan dengan anak laki-laki dari keluarga besar." Setelah berbicara, dia kembali melanjutkan, wanita seperti Song Wanting itu keluarga populer, keluarga nomor satu Yanjing juga berharap bisa mendapatkannya. Karena dia tidak hanya cantik, memiliki kemampuan yang keluarganya juga kuat, sangat baik dari dalam maupun dari luar. Tidak hanya akan menjadi sebuah kebanggaan jika mampu menikahinya, tapi juga bisa memberi manfaat penting bagi keluarga, bahkan bisa membawa harta pernikahan yang sangat banyak. Tapi jika kamu ingin menikah dengan anak perempuan dari keluarga populer, keluarga nomor satu di Yanjing, maka itu sama sulitnya seperti menjilat langit. Mereka sulit untuk menganggapmu ini karena saat mereka melihatmu, yang dilihat bukan hanya dirimu sendiri, tapi kemampuan seluruh keluargamu. Dengan kata lain, dalam komunitas elit, jika kemampuan
gabungan seorang wanita bisa mencapai nilai 70, maka kemampuan gabungan yang bernilai 80. Namun seorang pria yang berkemampuan gabungannya bernilai 70 akan sangat sulit untuk memperistri seorang wanita dengan kemampuan gabungan yang bernilai 70. Huksin merasa sedikit kesal lalu membuka mulut dan berkata, "Jadi maksud ayah dengan aku mengincar Song Wanting ini sama dengan saya berharap terlalu tinggi." Fung Donghai berkata dengan tenang, "Meski mungkin kamu tidak suka mendengar kejujuran, tapi intinya tidak berbeda jauh dengan ini. Song Wanting pasti bisa mendapatkan pria yang lebih baik darimu, tapi kamu akan sulit untuk mendapatkan wanita yang lebih baik dari Song Wanting." Huksin tertegun sejenak. Awalnya dia masih merasa sedikit kurang puas, namun saat dia dipikirkan secara seksama, dia merasa ucapan ayahnya sangat benar. Song Wanting memang merupakan wanita dengan nilai kemampuan gabungan tertinggi di antara para wanita yang pernah ditemuinya. Mengenai putri dari keluarga besar di Yanjing yang memiliki kekayaan lebih dari keluarga Song, juga tidak akan memiliki tampang dan aura seperti Song Wanting. Lagi pula, anggap saja meski mereka tertarik padanya, namun keluarga mereka belum tentu bisa tertarik padanya. Sekarang ini Wu Donghai menghela napas sejenak, lalu mengatakan, "Kabar dari keluarga mengatakan kondisi adikmu tidak begitu baik. Ada apa?" Wuxin bertanya dengan tergesa-gesa. "Kondisinya memburuk lagi." "Tidak seperti itu," Wu Donghai mengatakan, "masih sama seperti sebelumnya, harus makan 1 kali setiap selang waktu 1 jam, tapi kondisi adikmu sendiri sedikit tidak bisa bertahan. Dulu saat kamu jika tidak mengizinkannya makan, dia mau bunuh diri. Sekarang jika membiarkannya makan, setelah dia makan dan kesadarannya kembali, dia ingin bunuh diri, merasa terlalu sengsara jika dia hidup." Selesai berbicara, dia menghela nafas, juga tidak tahu Wuki putranya itu sebenarnya sudah berurusan dengan siapa menjadi seperti sekarang ini. Wuxin mengatakan giginya dan berkata, "Jika orang yang mencelakai adikku berhasil tertangkap olehku, aku harus menghabisnya hingga tuntas." Sebenarnya, meski Wuxin berkata demikian di mulutnya, tetapi sekarang dia yang paling diharapkan oleh hatinya bukan membalaskan dendam untuk adiknya, juga bukan menyembuhkan adiknya, melainkan secepatnya mendapatkan Song Wanting. Mengenai kondisi adiknya, dia sebenarnya tidak sungguh mempedulikan itu. Sebaliknya, dia merasa adiknya seperti ini sekarang, ini sebaliknya merupakan hasil terbaik baginya. Karena dengan begini kelak dia telah mengurangi satu orang pesaing mutlak. Kondisi Wuki sekarang begini, jika tidak bisa diobati, maka seumur hidup tidak bisa diobati. Maka seumur hidup ini tidak mungkin lagi mewarisi harta apapun dari keluarga. Satu-satunya akhir untuknya adalah dikurung oleh keluarga di dalam kediaman menyambung hidupnya. Dengan demikian, dia sendiri memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris keluarga Wu. Saat ini Wu Donghai kembali menghela napas panjang lalu berkata, "Masalah adikmu, kamu tidak perlu mencemaskannya. Biar aku yang menyelidiki. Kamu hanya perlu semaksimal mungkin mengejar Song Wanting, harus berhasil mendapatkan Song Wanting. Apa kamu mengerti?" Wuxin mengangguk dengan buru-buru. "Aku sudah mengerti, ayah." Wu Donghai mengiyakan sejenak, lalu kembali mengatakan, "Hari ini aku mengadakan jamuan di Mansion Tianxiang. Di antara orang-orang yang aku undang ada penanggung jawab dari keluarga Wang, keluarga Qin, keluarga Liu, keluarga Zhao, dan keluarga Kong. Semua ini merupakan keluarga yang sudah lama berada di kota Jinling. Dalam hal kemampuan koleksi dan sumber daya, mereka pun
Sementara bos Mansion yang bernama Hong Woo hari ini juga masuk dalam daftar undangan. Dia adalah bos dunia bawah tanah di kota Jinling. Meski tidak punya kriteria untuk ikut dalam jamuan, tapi mata-mata orang sepertinya adalah yang paling banyak. Sebagian besar urusan yang ada di kota Jinling tidak bisa luput dari perhatiannya. Jadi kamu juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka hari ini. Kelak akan sangat berguna untuk kepentinganmu yang ingin mengejar Song Wanting. Muksin hanya tahu tentang keluarga Wang dan keluarga Qin. Tahu kepala keluarga mereka adalah Wang Jenggang dan Qin Geng, juga memahami kehebatan mereka, namun tidak begitu memahami keluarga yang lainnya. Jadi dia bertanya, ayah, selain keluarga Wang dan keluarga Qin, sisanya keluarga Liu, keluarga Zhao, dan keluarga Kong, bagaimana asal-usul mereka? Wudong Hai menjawab dengan nada penuh penjelasan. Keluarga Zhao dan keluarga Kong adalah keluarga biasa yang menggeluti usaha properti, tidak memiliki keahlian yang terlalu besar. Namun keluarga Liu cukup menarik. Keluarga mereka punya usaha di bidang farmasi, finansial, juga semuanya merupakan pinjaman yang melanggar hukum, termasuk dalam lingkup pinjaman berbunga tinggi. 2 tahun terakhir ini baru mulai terkenal. Mereka juga memperkerjakan berandalan dan algojo dalam jumlah besar. Huxin terkejut dan berkata, jika begitu, bukankah keberadaannya dan Hongwu hampir mirip? Keberadaannya hampir mirip. Wudong Hai mengangguk lalu berkata, namun kemampuannya berbeda jauh dengan Hongwu. Hongwu memiliki banyak kaki tangan di kota Jinling, jumlahnya puluhan kali lebih banyak dari tim penagihan hutang milik Liu Guang. Oleh sebab itu, meski Liu Guang membenci Hongwu sampai ke tulang-tulangnya, namun juga tidak berani berbuat apa-apa padanya. Li Guang membenci Hongwu? Buxin bertanya dengan kaget. Ada perseteruan di antara mereka berdua? Pudong Hai tertawa dan berkata, ada banyak perseteruan di Liu Guang hanya memiliki seorang anak tunggal namanya Liu Ming. Beberapa waktu yang lalu entah bagaimana dia sudah menyinggung Hongwu, lalu Hongwu menggunakan pisau mengukir 2 buah tulisan di dahinya. Tulisan apa? Pecundang miskin. Wow, seru sekali guys. Tapi cerita ini sampai di sini dulu, kita lanjutkan di video berikutnya, di part berikutnya. Tapi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya.